Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jemari Sekato. Kembali seperti biasa kita di dalam podcast Jemari atau Jemari Sekato Podcast, yang mana kita menghadirkan beberapa isu yang hangat di Sumatera Barat dan juga isu-isu yang perlu kita sampaikan di dalam forum-forum sosial media kita di Jemari Sekato. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah datang salah satu bintang tamu atau narasumber, kata kita sebutnya seperti itu ya. Salah seorang aktivis pegiat kebencanaan di Sumatera Barat. Beliau sudah bergelut di bidang pegiat sosial dan juga kebencanaan ini sejak 2006 gitu ya. Dan kita sambut yaitu Bang Khalid. Selamat datang Bang Khalid. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Khalid, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah hari ini masih dilimpahkan nikmat. Salah satu nikmat sehat. Domisili Bang Khalid tidak jauh ya dari Kota Padang? Masih di Kota Padang. Masih di Kota Padang. Papiko, Padang pinggir kota. Oh, Padang pinggir kota ya. Tapi tidak pusat kota ya? Tidak, daerah pinggiran. Oke. Kebetulan Bang Khalid ini adalah aktivis senior di Kota Padang, di Sumatera Barat khususnya, di dalam hal kegiatan-kegiatan kebencanaan dan juga pemerhati lingkungan gitu ya Bang. Jadi kalau bicara di kebencanaan, ketika berbicara soal lingkungan, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah soal bencana. Bencana, betul. Karena upaya-upaya penyelamatan lingkungan itu adalah dalam rangka untuk mengantisipasi supaya jangan terjadinya penurunan atau degradasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karena ketika terjadi penurunan kemampuan, daya dukung dan daya tampung lingkungan itu, maka itu artinya kerentanan lingkungan itu sudah meningkat. Ya, betul, nah, betul. Kalau dalam aspek risiko bencana itu, dalam kajiannya satu yang dilihat itu adalah aspek kerentanan lingkungan. Okay. Nah, jadi rata-rata kalau kita lihat misalnya banjir. Banjir itu kan karena memang kondisi daerah tangkapan airnya yang sudah tidak bagus, kemudian drainase yang sudah tidak bagus, dan itu adalah karena persoalan lingkungan. Kemudian yang aktivitas kaitannya dengan kebencanaan di Sumatera Barat ya, kita fokus kepada isu yang sebenarnya Sumatera Barat, kita menyadari bahwasanya Sumatera Barat adalah gudang bencana. Ada orang menyebut Sumatera Barat itu adalah labornya atau etalasenya bencana gitu. Hampir dari semua kebencanaan yang ada itu di Sumatera Barat ada gitu ya Bang. Nah, kemudian isu-isu ini sebetulnya ketika saya membaca beberapa artikel juga, itu kegiatan kebencanaan ini sebetulnya mulai masif itu setelah terjadi bencana-bencana besar ya. Mungkin di 2006 gitu ya Bang ya. Ketika bencana Sumatera Barat ya, 2006, terus di 2004 dan juga di 2009 gitu Bang. Oke. Mungkin melihat kondisi itu, kira-kira sejarah awalnya kenapa ini ada forum gitu Bang ya, yang terbentuk itu, sehingganya forum ini sudah terbentuk sejak lama gitu. Mungkin kalau untuk ukuran udah masuk ke dekade kedua gitu ya, di tahun ke 10 tahun kedua. 10 tahun kedua gitu. Itu gimana tuh Bang? Ya, jadi ini memang forum pengurangan risiko bencana ini terbentuknya tahun 2010. Oh, terbentuk 2010. Jadi memang pasca gempa 2009. Nah, gempa 2009 termasuk salah satu men-trigger ya. Kenapa Forum PRB Sumatera Barat itu perlu dibentuk. Dan Forum PRB Sumatera Barat termasuk di antara yang pertama terbentuk di Indonesia. Forum yang awal-awal terbentuk ya. Karena di antara yang pertama itu Forum PRB Sumbar, kemudian Jogja. Ya, baru menyusul yang lain sebenarnya. Nah, jadi memang 2010 itu gempa Sumatera Barat 2009, 30 September dikenal dengan G30S 2009 kan. Nah, dan ini memang tidak lepas dari dukungan keberadaan UNDP SCDRR. Nah, karena diawali memang pasca penanganan gempa 2009, UNDP SCDRR kemudian memfasilitasi bagaimana kemudian multi pihak bisa saling bertemu dan saling berbagi waktu itu. UNDP itu salah satu lembaga dari UN. UNDP dari UN. Dari UNDP itu ada program SCDRR namanya. Nah, itu dilaksanakan. Nah, salah satu kegiatan mereka adalah mempertemukan multi pihak dalam sebuah forum, seminar dan workshop. Nah, jadi sekitar Juni 2010 itu diundanglah 110 lembaga pemerintah dan non pemerintah
lintas sektor dan swasta juga. Nah, untuk merefleksi sebenarnya bagaimana penanganan gempa 2009 sehingga ini hasil refleksi ini harapannya menjadi rekomendasi ke depan itu Sumatera Barat harus seperti apa, karena ternyata memang seperti Bung Cakra bilang tadi, Sumatera Barat ini ada yang bilang etalase bencana, labornya bencana, kemudian supermarketnya bencana gitu kan. Karena apa? Karena memang kalau di Undang-Undang 24 dan dokumen kajian risiko dan RPB yang ada itu, nah 13 sekarang 14 dengan pandemi misalnya gitu kan. Iya, tambah pandemi. Itu semuanya ada di Sumatera Barat. Nah, walaupun punya tingkat yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa yang kemudian tingkat ancamannya yang pada tingkat tinggi, ada yang rendah dan sedang. Tapi artinya semuanya ada. Itu memang cukup, kalau dalam tanda kutip kita bilang sebagai labor, iya. Kalau kita memang mau menjadikan ancaman yang ada itu sebagai pembelajaran. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita bereforia dan tidak merefleksi ini perlu ada yang kita lakukan, maka kita akan menganggap kok dibilang labor, jadi bagaimana gitu kan. Nah, karena mestinya kalau jadi labor kita akan jadikan itu bahan untuk melihat dan merefleksi, malah jadi bahan untuk penelitian. Nah, kenapa kemudian misalnya 2009, nah itu jadi refleksi yang pada Juni itu. Dengan 2009 itu 1.200 korban, kemudian rumah rusak 100.000 lebih misalnya gitu kan. Ini ada apa? Nah, berarti ada sesuatu yang kurang. Padahal Sumatera Barat itu bukan baru tahun 2009 itu punya segmen patahan. Ya, sudah ada sejak yang sumber gempa 2009 itu adalah di laut antara Mentawai dan Padang Pariaman, itu adalah kata pakar itu segmen Mentawai itu sudah lama. Nah, segmen Megatrust Mentawai apalagi segmen patahan Semangka yang di jalur Bukit Barisan itu kan sudah lama. Artinya ini sudah lama, tapi kemudian ketika terjadi gempa kita masih belum siap. Belum siapnya itu ternyata banyak rumah yang roboh. Iya, betul. Bahkan pasca 2009 kalau kita lihat gempa terakhir 2019 yang Solok misalnya, ternyata masih banyak juga rumah yang rusak. Nah, artinya yang masalah sebenarnya bukan gempanya misalnya. Artinya ada yang keliru. Ya, maka beranjak dari itu 2010 itu artinya perlu kita upaya-upaya bersama. Karena urusan bencana ini bukan urusan satu orang apalagi satu lembaga apalagi ini adalah urusan lintas sektor dan tidak bisa hanya ini urusan NGO saja, ini urusan pemerintah saja, ini urusan ini saja, tidak bisa. Nggak bisa. Maka perlu dijahit dan dirangkul ini semua termasuk sektor swasta, sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya sebelum terjadi bencana. Itu sudah ada upaya dulu untuk kita lakukan dalam rangka mengurangi risiko bencana. Semacam kegiatan peningkatan kapasitas. Ya. Nah, jadi di seminar di 2 kali difasilitasi oleh UNDP SCDRR waktu itu. Seminar pertama merekomendasikan ini kita perlu workshop khusus ini, membahas bagaimana lintas sektor ini bisa dipertemukan dan dijahit dalam suatu wadah. Nah, Juli dilakukan lagi difasilitasi oleh UNDP SCDRR. Nah, sebulan kemudian sebulan kemudian disepakati untuk dibentuk namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, ini dasarnya apa? Dilihat undang-undang. Nah, di undang-undang itu salah satu pasal menyebutkan kalau tidak sekitar pasal 8 atau 18 bahwasanya untuk melakukan kajian risiko bencana, kemudian menyusun rencana penanggulangan bencana dilakukan melalui sebuah forum multi pihak. Nah, ini menjadi dasar hukum, menjadi dasar. Nah, walaupun tidak disebut dibentuk forumnya, tapi artinya ada forum. Itu undang-undang yang 24 2007 ya, juga di PP 1, PP 21 2008 tentang penyelenggaraan ya, karena kan turunan dari Undang-Undang 24. Artinya secara cantolan dasar hukum kita punya. Nah, sehingga kemudian pasca workshop Juli itu disepakati dibentuk tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan forum PRB pertama. Ya, nah, jadi itulah dasarnya sebenarnya bahwasanya perlu upaya-upaya pengurangan risiko bencana lebih masif. Karena kita adalah daerah dengan multi hazard, multi ancaman. Oke, kemudian ini ketika forum ini sudah terbentuk ya, kita sama-sama menyadari dan juga tahu bahwasanya forum tidak akan bisa berjalan tanpa adanya aktivitas dan dukungan gitu ya, Bang. Baik itu dukungan moral ataupun dukungan finansial segala macam. Nah, bagaimana ini forum PRB ini bisa bertahan sehingganya sejak 2010 sampai sekarang masih bisa survive gitu ya? Ini gimana sih, Bang? Jadi nah itu rangkaian terbentuknya forum. Jadi ini memang
Forum PRB Sumatera Barat, karena ini adalah forum lintas sektor, di dalamnya ada organisasi pemerintah, ada organisasi non pemerintah, yang notabene kalau organisasi pemerintah sudah ada peraturan daerahnya, ada undang-undangnya. Ya. Nah, karena di dalamnya ada Dinas Pendidikan, ada BPBD, ada bahkan TNI Polri ada di dalam forum PRB. Nah, ada non pemerintah, ada NGO, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi keagamaan yang mereka sendiri sudah punya badan hukum. Maka ini tidak mungkin lagi untuk di badan hukum kan, maka dia cukup di SK-kan oleh gubernur dalam bentuk SK gubernur terkait dengan struktur kepengurusannya. Nah, karena ini adalah wadah multi-pihak, kayak BPBD dia sudah punya tupoksi sendiri. Kemudian ada lembaga anggotanya, ada Jemari, punya tupoksi sendiri yang justru lebih teknis ke bawah. Maka forum PRB sudah disepakati tidak akan menjadi bagian yang berebut aktivitas dengan hal teknis yang anggotanya sudah lakukan. Maka disepakatilah fungsi forum itu adalah ada 4. Nah, dia fungsi koordinasi, fungsi fasilitasi mediasi, fungsi advokasi dan monitoring evaluasi terkait pengurangan risiko bencana, kemudian fungsi memberikan rekomendasi. Nah, sehingga kemudian memang forum PRB ini dia tidak akan kalau ada bencana, mana forum PRB kok tidak ada dalam memberikan bantuan? Tidak ada kan? Tidak hadir gitu ya? Karena di forum PRB itu ada Dinsos, ada BPBD, ada OPD, ada PMI di dalamnya. Yang kerja mereka sudah melakukan kerja teknis, melakukan pencarian, melakukan evakuasi, melakukan pembagian bantuan, non-food item gitu kan. Jadi forum PRB ini fungsinya apa ketika terjadi darurat? Dia melakukan pendampingan dalam manajemen posko, memberikan dukungan, asistensi, sehingga proses penanganan itu bisa berjalan lebih optimal. Nah, ketika tidak terjadi bencana, memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan kebijakan dan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam mengurangi risiko bencana sesuai dengan potensi ancaman yang ada. Nah, sehingga memang disepakati forum PRB ini dia tidak akan melakukan upaya-upaya membuat proposal untuk dapat dana supaya melakukan kegiatan-kegiatan teknis. Nah, jadi ini memang kalau ditanya ada anggaran khusus nggak dari karena SK Gubernur kan? Nggak ada. Nah, tapi kemudian dia menempel dengan BPBD. Jadi kegiatan-kegiatan bidang PK terutama, nah itu forum dilibatkan dalam rangka mendesain perencanaan kegiatan penanggulangan bencana untuk tingkat provinsi, termasuk ketika ada kegiatan-kegiatan prabencana dan bahkan termasuk di kegiatan-kegiatan saat bencana itu ada diskusi dengan forum PRB. Karena beberapa paradigma nih Bang, BPBD ataupun mungkin BNPB mungkin secara nasional gitu ya. Beberapa kali saya menemukan bahwasanya orang menyebut PRB ini adalah forumnya BPBD gitu kan. Kan secara dalam tanda kutip mungkin ketika kita berbicara BKKBN gitu kan ada tuh forum turunannya yang paradigmanya mirip gitu ya. Nah, bagaimana dengan FRB ini? Nah, forum PRB itu bukan forum turunannya dari BPBD. Bukan forum turun. Karena justru BPBD itu anggota forum PRB. Bahkan saya mendengar kabar bahwasanya forum PRB Sumatera Barat bahkan lebih dahulu sedikit terbentuk gitu ya Bang ya. Sebenarnya secara aturan BPBD provinsi itu 2009 sudah keluar perdanya. Nah, secara fisik dia sekitar awal-awal 2010. Sementara forum PRB di pertengahan 2010. Nah, karena memang proses SK pertama itu difasilitasi juga oleh BPBD. Jadi memang proses SK forum PRB oleh gubernur itu difasilitasi oleh BPBD karena secara tupoksi penanggulangan bencana itu adalah BPBD. Nah, jadi walaupun difasilitasi BPBD, forum PRB itu bukan turunan dari tapi mitra strategis bagi BPBD dalam pengarus utamaan pengurangan risiko bencana dan secara keseluruhan dalam penanggulangan bencana. Jadi pengurus forum itu tidak ada honor dan insentif khusus. Nah, walaupun di SK gubernur tidak ada disebutkan insentif koordinator sekian, anggota bidang sekian, ketua bidang sekian, tidak ada. Jadi memang di forum PRB ini betul-betul dituntut volunteerism dalam melakukan penanggulangan bencana. Jadi ketika bergabung dengan forum ini ada enggak? Paling tidak uang pulsa akan ada. Nah, apalagi uang transport dan honor misalnya gitu kan. Jadi apakah banyak orang bisa survive
dengan kondisi demikian gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini Forum PRB Sumatera Barat dari 2010 ini 2023 berarti sudah masuk umur 13 tahun. 13 tahun. Ini sudah periode keberapa nih, Bang? Secara kepemimpinan. Kalau secara kepengurusan ini sudah masuk periode keempat. Oke. Nah, empat periode pengurusan. 3 tahun ya. Saya mau mengulik sedikit ini. Karena Jemari Sekato juga salah satu lembaga yang berada di Sumatera Barat gitu ya Bang. Mungkin banyak tuh lembaga-lembaga NGO yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya Jemari Sekato. Yang berdasarkan diskusi kita, Jemari Sekato hadir juga di dalam beberapa proses lahirnya Forum PRB dan juga aktivitas-aktivitas lain di tahun-tahun berikutnya. Nah, seingat Bang Khalid, ini Forum PRB dengan Jemari ini karena saya melihat Bang Khalid adalah pengurus awal-awal lah di Forum PRB dan juga menjadi ketua umum gitu ya, koordinator gitu ya, di Forum PRB di periode kedua gitu ya Bang. Kedua dan ketiga. Nah, gimana perannya Jemari di sana Bang? Ya, jadi memang masing-masing anggota itu kan berperan di Forum PRB ini sesuai dengan tupoksinya dan keahlian dan kompetensi serta core lembaga masing-masing sebenarnya. Nah, itu secara kelembagaan. Nah, secara individu, nah itu memang pengurus yang terpilih itu akan meminta ke pimpinan lembaga masing-masing ada sumber daya manusia. Karena sebenarnya, nah ini yang menarik gitu kan. Dalam menjalankan koordinasi itu nonsen bicara tak ada sumber daya. Sumber daya orang dan sumber daya finansial. Nah, terus gimana nih forum ini bisa jalan gitu kan? Nah, itulah strategi dari kita pengurus forum dari awal sampai hari ini sebenarnya. Bahwasanya ini forum adalah wadah bersama, bukan sebuah wadah yang akan mengerjakan hal-hal teknis. Nah, sifatnya adalah fasilitasi 4 fungsi tadi. Maka yang membuat forum ini bisa berfungsi sesuai tupoksi dan fungsinya itu adalah semua lembaga anggota ya. Dan yang memfasilitasi itu bisa jalan itu adalah pengurus. Maka bagaimana kemudian dengan tidak ada anggaran khusus dia bisa menjalankan tupoksi program dan kegiatannya, maka itulah bagaimana pengurus mengorganisir dan memanajemen sumber daya yang banyak. Karena lembaga anggotanya itu adalah lembaga-lembaga semua. Lembaga-lembaga itu punya individu-individu sumber daya manusia. Kalau bicara finansial, lembaga-lembaga itu punya program. Sehingga forum ini bagaimana kemudian mendorong apa yang menjadi tupoksi masing-masing itu betul-betul dilaksanakan dalam rangka pengurangan risiko bencana. Nah, di bawah koordinasi Forum PRB gitu ya Bang? Disebut di bawah koordinasi tidak juga. Tapi sifatnya Forum PRB itu mengkoordinasikan dan memfasilitasi bagaimana pengarus utamaan pengurangan risiko bencana itu betul-betul menjadi mainstreaming di instansi lembaga masing-masing, terutama yang menjadi lembaganya forum, anggotanya forum. Jadi misalnya ketika bicara Jemari tadi itu kan, bagaimana itu peran Jemari? Jemari kalau sepengetahuan kita di forum dan secara personal, karena sering di perencanaan dan penganggaran. Nah, waktu itu peran Jemari memang kita dorong bagaimana kemudian dalam proses-proses, karena ada kegiatan dengan DPRD, kemudian ada di tingkat komunitas. Nah, bagaimana isu-isu pengurangan risiko bencana itu kemudian dimasukkan melalui program-programnya Jemari gitu kan. Nah, ketika Jemari, nah ini kan ada strategi kita. Di awal itu kita sebut namanya coffee morning. Di coffee morning itu kita lakukan sekali sebulan ke pagi dan ruling di. Ini menjadi kegiatan rutin ya dari Forum PRB. Jadi rutin, dan di forum coffee morning ini semua saling berbagi terkait dengan penanggulangan bencana, terutama pengurangan risiko bencana. Nah, dari sinilah kemudian masing-masing lembaga mendapat substansi apa yang harus ditarik ke dalam core tupoksi lembaganya masing-masing, sehingga upaya pengurangan risiko bencana itu bisa diarus utamakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi yang harus diutamakan melalui tupoksi dan core-nya Jemari tidak bisa disamakan dengan yang harus dilakukan di Walhi misalnya gitu kan. Gitu. Nah, di PKBI misalnya, karena PKBI misalnya di stressingnya di isu reproduksi misalnya gitu kan. Nah, bagaimana kemudian isu pengurangan risiko bencana bisa connect dengan isunya lembaga PKBI. Nah, begitu-begitu sebenarnya, sehingga memang
Bagaimana kita menjalankan kegiatannya? Ya karena itu sudah menempel di lembaga masing-masing. Nah ketika BPBD, kita nempel bidang PK itu bagaimana kegiatan pengurang risiko bencana itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Sumatera Barat sebagai daerah multilaza. Jadi yang untuk pelaksanaan kegiatannya karena forum bukanlah implementator, forum tidak berpikir harus ada uang sekian miliar baru bisa menjalankan karena itu sudah tersebar di lembaga-lembaga anggotanya. Maka yang dilakukan forum adalah jalankan tempat fungsinya itu. Bagaimana mengkoordinasikan minimal semua lembaga anggotanya betul-betul paham dengan apa itu pengurangan risiko bencana. Nah, sehingga itu bisa ditarik lagi ke lembaganya masing-masing dalam bentuk program. Nah, anggarannya sudah ada di lembaga itu gitu. Nah, begitu sebenarnya kerjanya. Ya, cara kerjanya di forum itu. Sehingga memang kalau kita berpikir enggak mungkin lah forum ini bisa jalan. Nggak ada rumit ya kan? Nggak ada anggaran walaupun SK Gubernur nggak ada alokasi di APBD. Nah, dia juga tidak boleh buat proposal project. Iya, betul. Nah, terus bagaimana mau jalan? Nah, alhamdulillah sampai hari ini forum ini masih tetap bisa melakukan aktivitasnya walaupun kemudian memang belum seoptimal ekspektasi yang kita bayangkan ketika berdiri. Nah, karena memang ada persoalan sumber daya manusianya kan sumber daya lembaga anggota itu tersebar di banyak di lembaga anggota dan kita bisa memobilisasi itu tentu harus menyesuaikan dengan agenda lembaga atau institusi masing-masing. Ya, betul. Nah, jadi ini memang kalau ada main Rubik. Nah, Rubik. jadi kalau ngurus forum ini sama dengan bagaimana kita mengotak-atik Rubik itu supaya ketemu warna yang sama dia sehingga dia cocok gitu kan. Nah, kadang-kadang terlalu otak-atik tambah amburadul dia. Nah, gitu. Bagaimana penyesuaian waktu dan sumber daya yang tersedia gitu. Menyesuaikan waktu, menyesuaikan dengan agendanya lembaga gitu kan. Betul. Nah, jadi sehingga apa yang menjadi visi dan misinya forum itu bisa kita lakukan, kita capai sedikit-sedikit gitu kan. Kita coba merefleksi nih Bang. Sejak 2010 ini kan sudah tahun ke-13 atau masuk ke tahun 14 lah barangkali di 2024 nanti. Nah, kita mau melihat nih aktivitas seperti apa yang sudah dilakukan oleh forum yang barangkali ini sudah dilakukan ya tetapi tidak sempat diketahui oleh publik kita khususnya di Sumatera Barat, Bang. Ya, kalau yang sudah dilakukan sebagai forum PRB sesuai yang kita sampaikan bahwasanya fungsinya adalah fungsi koordinasi mediasi, kemudian monef dan advokasi. Nah, kemudian memberikan rekomendasi. Nah, yang sudah kita lakukan adalah kita mendorong bagaimana kabupaten kota mengadvokasi kabupaten kota itu supaya ada forum juga. Karena berarti tidak hanya di level provinsi tapi juga di setiap sampai di kabupaten kota. Nah, bagaimana ini tadi bisa lakukan? Forum tidak punya uang, tidak punya dana. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian BPBD provinsi mengagendakan ada kegiatan mendorong penguatan di tingkat kabupaten kota melalui BPBD kabupaten kota supaya ada proses-proses ruang untuk mensosialisasikan pentingnya ada forum PRB di level kabupaten kota. Nah, dan ini sudah ditangkap oleh BPBD provinsi. Nah, jadi memang panjang prosesnya. Jadi dari 2010 forum PRB berdiri provinsi. Nah, sampai 2021 nah itu baru 8 yang berdiri dari 19 kabupaten kota. Nah, 2022 itu didukung oleh kegiatan BPBD provinsi, kita roadshow ke seluruh kabupaten kota. Nah, dan itu forum PRB didukung sebagai mitra strategis BPBD provinsi terlibat dalam kegiatan ke lapangan. Bagi yang sudah ada dilakukan penguatan, bagi yang belum diberikan sosialisasi untuk pembentukan, sehingga sampai hari ini mungkin dari 19 kabupaten kota kalau tidak salah sudah 18 kabupaten kota yang terbentuk forum PRB. Nah, tinggal bagaimana memberikan penguatan. Nah, itu diantaranya. Kemudian selain itu fungsi advokasi yang kita lakukan adalah bagaimana renkon-renkon yang belum ada terkait dengan ancaman yang ada itu harus dibuat. Karena setiap kabupaten kota punya potensi ancaman yang berbeda. Nah, kalau itu level provinsi dia kan harus yang lintas kabupaten ancamannya. Maka dari 13 ancaman itu, jadi misalnya tsunami. Nah, itu sudah ada dan bahkan sudah dilakukan revisi 2 kali. Kemudian ada renkon gunung api, renkon banjir, Lapandas misalnya gitu kan. Nah, kalau di level kabupaten kota melalui forum PRB yang sudah terbentuk, kalau yang belum kita langsung dengan BPBD yang bersangkutan untuk mendorong.
Misalnya kalau daerah itu tingkat ancaman banjirnya tinggi, kita dorong supaya mereka buat rencon banjir. Okay. Nah, karena yang melakukan teknis itu kan mereka, karena sesuai lagi nanti dengan SPM, Permen 101. Nah, terkait dengan urusan wajib. Nah, jadi itu yang dilakukan. Nah, kemudian termasuk bahwasanya rencon itu tidak hanya bisa dalam bentuk dokumen saja adanya, harus ada proses aktivitas melakukan simulasi. Simulasi rutin gitu ya. Simulasi secara berkala. Nah, ini kan jadi persoalan. Tapi paling tidak sudah dilakukan paling minimal sekali setahun. Nah, dan itu tidak semua rencon bisa diuji karena melakukan uji rencon itu kalau secara masif dia akan butuh biaya yang besar. Betul. Nah, tapi paling tidak sekali setahun ada dilakukan upaya simulasi terkait dokumen yang ada. Kemudian RPB juga. RPB ya. Nah, kita sudah dorong RPB 2012 bahkan 2008 sebenarnya sudah ada dulu, 2012 sudah ada lagi. Kemudian kemarin 2022 sudah dilakukan revisi lagi yang RPB 2022 dan itu Forum PRB terlibat dalam proses mendorong bagaimana masuk dalam kegiatan di BPBD dan sampai pada proses penyusunannya Forum PRB terlibat untuk melakukan asistensi dan pendampingan. Sudah cobain belum keripik kentang satu ini yang bikin nagih? Keripik kentang dengan rasa yang autentik banget dari Akademos Crispy. Renyahnya dijamin bikin gak bisa berhenti. Yuk cobain keripik kentang dari Akademos Crispy. Sahabat Jemari Sekato, kita kembali pada sesi berikutnya. Itu terkait dengan kita mau mengevaluasi nih, Bang. Mau melihat, mengambil nilai gitu ya dari apa sudah terjadi di Sumatera Barat akhir-akhir ini. Yang paling dekat dengan kita adalah kejadian bencana gempa di Pasaman Barat. Nah, kita menyadari pada waktu itu Kabupaten Pasaman Barat secara mendadak mendapat bagian gitu ya, mendapat jatah yang kita tahu bahwasanya bencana ini tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Hanya saja kita perlu menyiapkan diri itu, peningkatan kapasitas. Kalau baca di dalam buku kebencanaan itu, bahwasanya yang paling ketika kita menguji kerentanan di suatu wilayah, nilai yang paling penting untuk mengukur bagaimana kapasitas itu, bagaimana kerentanan itu menjadi rendah adalah kapasitas. Gitu. Nah, kita melihat pada waktu kejadian bencana di Pasaman Barat, kapasitas ini ternyata kita tingkatkan sebelum bencana terjadi. Nah, bagaimana nih Bang Khalid melihat ini? Jadi kalau terkait dengan penanggulangan bencana itu kan pra, saat dan pasca sebenarnya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara soal pra ya. Nah, ketika bicara saat, nah kita dapat pembelajaran baru sebenarnya yang boleh dibilang baru 2022 kan. Gempa Pasaman 25 Februari. 2022. Nah, jadi ini memang penanggulangan bencana ini karena dia adalah melibatkan lintas sektor. Lintas sektor ya, Bang. Ini tidak bisa kita menyepelekan dan kemudian juga tidak bisa kita bilang ini bagaimana begini, ini bagaimana itu. Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Betul. Nah, karena memang apalagi bagi daerah terdampak. Jadi secara psikologis itu mereka sudah dihantam duluan dengan bencananya. Tapi kemudian setelah dihantam itu mereka harus pula mengurus bencananya gitu kan. Betul. Nah, sehingga memang kemudian dari pengalaman dan pembelajaran kita yang terbaru, ternyata memang terlihat kita masih harus tetap lebih optimal lagi dalam rangka membangun kapasitas. Karena kemudian memang rumus risiko itu kan H sama dengan R sama dengan H kali C V per C. Jadi H itu R itu risiko, H itu hazard atau ancaman dikali dengan V itu kerentanan. Jadi kalau ancaman tambah kerentanan, dia akan risikonya tinggi. Nah, kapan dia akan berkurang? Ketika dibagi dengan kapasitas. Kapasitas itu dibagi kapan? Kalau orang punya kapasitas tinggi, maka risiko semakin kecil. Jadi hazard tinggi, kerentanan tinggi, tapi kapasitasnya tinggi, maka risikonya kecil. Ketika hazardnya tinggi, kerentanan atau V-nya tinggi,
C-nya rendah, risikonya semakin tinggi. Nah, yang bagus itu sebenarnya lah hazard ini. Nah, ini kan kalau ancaman ini ada yang bisa dicegah, ada yang tidak. Ya, betul. Jadi dia akan konstan dia. Konstan. Ketika hazard tinggi, kerentanan rendah, kapasitas tinggi, nah ini yang lebih bagus. Ya. Nah, jadi kemudian memang kapasitas ini kan terkait dengan kemampuan. Kemampuan sebelum terjadi bencana, bagaimana mengelola potensi risiko yang ada dari hasil kajian risiko yang kita lakukan, kita kelola risikonya, sehingga kalau terjadi bencana dia akan menjadi kecil. Ya, betul. Nah, ada yang kemudian kapasitas ini terkait dengan saat penanganan darurat. Kapasitas yang mana? Kapasitas bagaimana melakukan penanganan darurat, baik manajemen poskonya maupun kapasitas individu dalam melakukan respon. Mendistribusikan bantuan perlu kapasitas. Mengelola bantuan yang masuk perlu kapasitas. Gak bisa asal terima, asal bagikan. Nanti bisa jadi ribut, jadi masalah baru. Masalah baru. Nah, masalah ikutan. Iya. Melakukan evakuasi tidak bisa sembarang orang melakukan evakuasi. Ya, betul. Melakukan evakuasi terutama orang yang luka, patah dengan pingsan itu beda. Berbeda. Nah, maka perlu kapasitas. Ya, betul. Nah, kemudian ada kapasitas-kapasitas lain dalam membuat data dan informasi supaya kemudian orang ketika datang ke posko, orang bisa tahu, oh kayaknya penanganan sudah begini, oh daerah ini sudah tertangani, oh daerah ini perlu ini. Nah, itu disajikan di mana? Ketika manajemen poskonya bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi artinya mengelola risiko itu tidak hanya di pra saja, di saat juga penting. Nah, sehingga kemudian memang dalam pembelajaran kita tidak hanya sebenarnya kejadian di Pasaman, di beberapa kejadian kita harus jujur. Ya, betul. Kita perlu terus membangun dan meningkatkan kapasitas kita. Nah, termasuk sampai hari ini, nah bicara pasca lagi. Ya, pasca bencana ya, Bang. Pasca bencana, rehab rekon. Nah, ketika kapasitas dan kemampuan kita dalam memahami bagaimana proses rehab rekon, ini akan berdampak cepat atau lambat rehab rekon dilakukan. Nah, karena ini kan soal rehab rekon ini sangat risikonya lebih lagi nih, karena risiko lain yang datang. Keliru dalam melakukan rehab rekon, nah kita bisa masuk pordeo. Nah, masuk penjara kita. Keliru dalam mengelola rehab rekon. Ya, betul. Nah, karena banyaknya dana yang dikucurkan. Betul, karena rehab rekon ini bicara soal penggunaan dana dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Basisnya adalah soal data dan informasi. Nah, kalau tidak dilakukan dengan cepat, maka kita berarti menambah penderitaan orang korban terdampak. Karena dia lambat mendapatkan hunian. Ya. Nah, jadi memang perlu kapasitas semua tahapan dari bencana itu. Pra, saat, dan pasca perlu kapasitas. Sehingga kemudian dengan kita terus meningkatkan kapasitas, berarti kita sudah berkontribusi untuk mengurangi risiko, baik secara individu maupun secara daerah. Nah, begitu. Sebenarnya itu yang menjadi cita-cita baik dari forum ini gitu ya, Bang ya. Nah, bagaimana kita ketika forum PRB diadopsi dari level provinsi ke level kabupaten atau kota, harapannya aktivitas ini senantiasa menjadi bagian dari aktivitas forum PRB. Betul, ya. Nah, jadi memang itu salah satu peran yang penting dari keberadaan forum PRB sebenarnya. Jadi walaupun sebenarnya BPBD itu kan fungsi koordinasi, fungsi komando, fungsi pelaksana. Nah, cuman kemudian memang dari pembelajaran kita mau 13 tahun forum PRB provinsi, jadi memang kita perlu terus memperkuat BPBD sebagai sebuah badan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bagaimana bisa secara optimal melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana pra, saat, dan pasca secara optimal. Nah, dukungan multi pihak lewat wadah forum PRB ini akan sangat berkontribusi. Tapi kemudian memang PR-nya adalah kalau dengan konteks kita Sumatera Barat, kita tidak membuat badan hukum sendiri karena memang anggota kita adalah lintas sektor yang secara kelembagaan institusi mereka sudah punya legitimasi hukum sendiri. Maka bagaimana dia terjahit dalam sebuah kebijakan yang resmi, maka SK Gubernur lah yang jadi pengikatnya. Dan karena ini memang adalah wadah koordinasi, advokasi, dan rekomendasi, fasilitasi mediasi, dan
ini memang kita dituntut jiwa kerelawanan, untuk bisa menjadi bagian dari Forum PRB. Ya, betul. Karena kita dibatasi itu tadi, karena sesuai cita-cita awal ya, Forum PRB ini dibentuk untuk menjadi forum bersama gitu Bang. Ya, betul. Di antara lembaga-lembaga baik itu pemerintahan, non pemerintahan ataupun juga swasta gitu ya. Betul. Di dalam mendorong aktivitas pengurangan risiko bencana khususnya di Sumatera Barat. Ya. Oke. Baik Bang Khalid, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir gitu ya. Boleh. Bagaimana mungkin Sumatera Barat ke depan juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki kekuatan yang baik gitu ya. Karena ketika kita membahas jumlah bencana tadi, Sumatera Barat adalah mungkin tidak banyak kabupaten atau provinsi yang ada di Indonesia yang sekompleks Sumatera Barat gitu secara bencana. Kita tahu bahwasanya Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang secara segmen, ini kemarin kalau dari beberapa catatan disebutkan bahwasanya Sumatera Barat dahulu ada 19. Ternyata setelah terjadi bencana Pasaman ada segmen baru di Sumatera. Totalnya ada jadi 20 ya. Nah, 6-nya diantaranya ada di Sumatera Barat, segmen potensial bencana. Nah, kita melihat dari peta risiko bencana yang pernah waktu itu Bang Khalid share di kegiatan kita di Pasaman Barat, bahwasanya sekitar dominan masyarakat kita berada di zona merah tersebut gitu ya Bang. Nah, ini sebenarnya menjadi catatan atau gimana nih Bang, ketika kita melihat ya jumlah penduduk kita secara dominan berada di wilayah yang notabene adalah zona merah tersebut gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ saya baru ingat ini bagaimana kemudian Forum PRB sebenarnya mencoba mengoptimalkan peran dan fungsinya, dan ini sebenarnya menjadi catatan bagi BNPB. Kenapa? Karena dari kemarin itu sebenarnya koordinator Forum PRB sekarang Bang Dayat Irwan sekarang berada di Lampung. Karena Lampung sekarang dari kemarin difasilitasi BNPB, dan itu BNPB yang undang kita Forum PRB untuk bisa berbagi di Lampung. Ada 3 Forum PRB Sumbar, Forum PRB Jogja, dan Forum PRB Jawa Timur. Berbagi Jogja ya? Jogja, itu masuk Jawa Forum Timur. PRB yang awal-awal ya Bang? Iya, nah Jawa Timur, nah itu sekarang di Lampung berbagi karena Lampung sekarang mau membentuk Forum PRB di level provinsi sampai ke kabupaten kotanya. Nah, jadi hari ini dari kemarin beliau sudah berada di Lampung, men-sharing seperti yang kita diskusikan tadi, bagaimana pentingnya Forum PRB dan apa yang perlu dilakukan Forum PRB. Catatan-catatan yang perlu ya. Nah, jadi terkait dengan posisi Sumatera Barat, jadi memang kalau kita baca ada informasi dari BMKG dan beberapa referensi termasuk dari hasil penelitian Prof. Danilman dan kawan-kawan. Nah, memang Sumatera Barat selain dari Megatrust Mentawai, Patahan Mentawai gitu kan. Nah, kita ini kan dilalui oleh Patahan Semangka. Nah, kalau menurut informasi yang coba kita baca itu ternyata ada 7 segmen sebenarnya ya. 7 ya di Sumatera Barat. 7 segmen yang ada di Sumatera Barat. Dulu saya taunya 4 Bang. Jadi ada segmen Suliti, Sianok, Sumani, kemudian Angkola yang kemarin ini. Barumun dan Angkola walaupun di ujung kan. Ya, di ujung. Nah, jadi ada segmen. Nah, dari data yang terakhir kita lihat di BPBD itu 2017 itu jumlah jiwa yang berada di jalur Patahan Semangka yang 7 segmen itu mencapai angka 1,7 juta jiwa. 1,7 juta jiwa. Hampir 50% penduduk Sumatera Barat. Dari 50%. Nah, itu sekarang kan sudah 2023. Iya. Nah, bahkan mungkin menuju 50% ya. Dan karena memang pusat-pusat beberapa pemerintahan di kabupaten kota itu berada di jalur Patahan. Sehingga memang itu menyebabkan pemukiman banyak berada di sana. Nah, dalam konteks risiko sebenarnya itu yang menjadi salah satu poin ya? Dalam konteks aspek sosial. Betul. Jumlah penduduk yang banyak itu menjadi salah satu poin ya, yang menjadikan tingkat kerentanan menjadi tinggi. Ya, betul. Nah, nanti ditambah dengan aspek fisik. Ya, sudah jumlah penduduknya tinggi, dia jadi pusat pemerintahan, ternyata struktur konstruksi bangunannya juga tidak ramah gempa. Apakah sudah ramah atau belum gitu ya? Dan dari catatan kami Forum PRB saya selalu sampaikan, untuk daerah-daerah yang berada di jalur Patahan Semangka, ternyata aktivitas upaya-upaya untuk membangun kapasitas dalam menghadapi ancaman gempa bumi ini masih perlu dioptimalkan. Ya, betul. Nah, ini bagaimana kita mendorong forum ini sebetulnya? Nah, salah satu kemudian misalnya memang forum provinsi melalui forum yang ada di kabupaten kota ini perlu mengadvokasi ini.
supaya di agenda-agenda penguatan kapasitas dan mengurangi kerentanan untuk daerah jalur patahan semangka ini perlu dioptimalkan. Ya, betul. Jadi kalaupun memang tidak bisa digeser daerah pembangunannya di daerah patahan yang berada, kan sudah ada informasi mana sih titik-titik patahan, bisa koordinasi dengan BMKG, bisa koordinasi dengan Ikatan Ahli Geologi yang ada di Sumatera Barat, sehingga kita tahu, nah ini posisinya di jalur patahan di segmen mana. Oh kalau begitu ini kita di daerah zona merah ini, patahan semangka. Maka konstruksi bangunan seperti apa yang recommended untuk kita bangun? Konstruksi struktur utamanya seperti apa, kemudian tingkatnya berapa, dan ini yang harus dikawal oleh pemerintah daerah. Nah, jangan sampai kemudian kalau kita contohkan Padang ini, Padang itu ada 7 atau 6 das, sungainya besar-besar. Nah, secara karakteristik sungai itu dia akan berpindah-pindah dia. Nah, pada waktu saat ini dia akan bergeser ke kiri. Maka yang di kanan ini akan tinggal jadi daratan. Ya, betul. Nah, delta. Delta jadi apa? Nah, yang masalah itu sekarang potensinya adalah delta-delta yang ditinggalkan ini kemudian dikapling dan dijadikan perumahan. Nah, dan ini jadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan itu tidak diizinkan. Iya, betul. Karena kalau itu diizinkan berarti pemerintah sudah memfasilitasi untuk meningkatnya risiko bencana di daerah itu. Nah, yang begini-begini, nah ini kita tarik ke soal patahan semangka tadi. Nah, inilah salah satu tanggung jawab dari pemerintah daerah. Nah, Forum PRB ini harus memastikan pemerintah daerah yang bersangkutan terhadap ini. Iya. Dan itu adalah awareness-nya perlu ditingkatkan. Nah, fungsi advokasi Forum PRB di situ dia mengadvokasi bahwasanya ini. Nah, ketika ada informasi, ada aktivitas yang pembangunan yang di daerah wilayah organisasi yang bersangkutan berpotensi meningkatkan kerentanan dan berpotensi berimplikasi terhadap tingkat risiko, Forum PRB harus memberikan masukan. Tolong dilakukan kajian secara optimal. Apakah memang perlu itu dilakukan pembangunan di situ? Kalau perlu seperti apa? Kalau memang itu tidak mungkin dilakukan, maka harus dilarang untuk dilakukan pembangunan. Karena inilah bicara keselamatan. Satu nyawa itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Betul. Karena keselamatan itu tidak bisa dianalogikan dengan nilai rupiah dia. Ya, betul. Nah, satu nyawa tidak bisa digantikan ya, Bang. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bang Khalid. Beberapa catatan juga menjadi informasi sharing kepada kita dan juga kepada teman-teman sahabat Jemari Sekato, dan barangkali ini menjadi praktek baik sebetulnya sudah kita lakukan di Forum PRB Sumatera Barat. Bagaimana kemudian jikalau nanti ada beberapa organisasi yang barangkali belum terlibat gitu ya Bang. Barangkali ini mungkin bisa menjadi bagian ya ketika kita melakukan musyawarah berikutnya mungkin di Forum PRB ya Bang. Oh ya, karena Forum PRB itu terbuka. Jadi ya. kalau ada lembaga, instansi, organisasi yang ingin menjadi bagian dari Forum PRB bisa mendaftar dan nanti biasanya bisa dibahas. Dan kemudian bisa menjadi anggota di tim PRB. Baik. Oke. Perlu mungkin satu Bang, sebelum kita tutup ada closing statement gitu ya. Dari Bang Khalid ya, boleh closing statement terkait dengan bagaimana kira-kiranya kebencanaan atau Forum PRB di Sumatera Barat. Mungkin. Ya, dengan kami dari Forum PRB secara kelembagaan akan tetap seoptimal mungkin untuk mendorong pengaruh utama pengurangan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana kemudian upaya-upaya pengurangan risiko bencana itu menjadi mainstreaming di semua sektor. Nah, karena urusan bencana dia adalah urusan lintas sektor. Jadi salah satu cita-cita Forum PRB adalah mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam setiap sektor yang ada di Sumatera Barat. Baik. Demikian sahabat Jemari Sekato, kita tutup untuk podcast kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di podcast-podcast berikutnya. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf kalau ada tidak pada tempatnya Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.